Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1626 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kaki kami. Tanpa firman-Mu, kami berjalan dalam kegelapan, tersesat. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah perikop Abram dan Lot berpisah. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin
di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita pelajari firman Tuhan ini. Kita mulai dari ayat 2. Perhatikan. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita dapat informasi bahwa Abram adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Abram adalah pribadi yang sangat kaya di zamannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biasanya 90% orang kalau sudah kaya pasti sifatnya berubah. Apalagi yang OKB, orang kaya baru. Pasti berubah jadi orang yang angkuh, sombong. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abram. Dia seorang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kekayaannya firman Tuhan dikatakan amat sangat kaya. Amat banyak. Amin. Saudara, menarik. Walaupun Abram ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Tapi Abram tidak berubah sifatnya. Tidak berubah karakternya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa karakter itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya, bagi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Karakter itu sangat-sangat penting. Ada banyak orang punya pendidikan yang luar biasa, tapi karakternya buruk, saudara, sehingga tidak jadi berkat. Ada orang yang sangat kaya di luar sana, saudara. Berlimpah-limpah. Tapi karakternya tidak baik. Sehingga tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah karakter kita. Amin. Saudara perhatikan. Abram ini sudah diberkati dengan luar biasa. Tapi sifatnya tidak berubah. Karakternya itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abram. Yang pertama, Abram selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saya perhatikan ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Saudara, ingat waktu pasal 12, beberapa waktu yang lalu kita pelajari panggilan Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Abram dari kampungnya, dari rumah bapaknya untuk pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abram. Abram berangkat, saudara, sebagai bentuk ketaatan dia pada firman Tuhan. Amin. Abram terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sampai akhirnya dia berada di tanah yang Tuhan sudah tunjukkan kepada dia di Kanaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Abram selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka kita ada kepekaan. Amin. Maka kita akan peka pada pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan perintahkan kepada kita, kita mau taat. Amin. Makanya tidak heran, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang bertugas atau yang melayani di tempat-tempat yang terpencil, di pedalaman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kenapa mereka ada di sana? Kenapa mereka ada di sana? Karena Tuhan yang mengutus mereka. Tuhan yang menuntun, memimpin langkah kaki mereka untuk mereka ditempatkan di tempat itu. Dan mereka, hamba-hamba Tuhan itu hanya taat pada pimpinan Tuhan. Makanya mereka tetap setia melayani walaupun medan mereka begitu berat, ada di dalam pedalaman. Tetapi mereka tetap setia. Kenapa? Karena mereka taat pada pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu juga yang ada di dalam hati saudara dan saya?
Apakah kita tetap taat pada pimpinan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Abram. Abram ke persinggahan satu, ke persinggahan yang lain. Terus dia kerjakan, lakukan. Karena dia taat pada pimpinan Tuhan. Abram tahu ini adalah proses Tuhan. Tuhan sedang menguji ketaatan dia. Baru nyaman di tempat singgah yang satu, Tuhan sudah katakan berangkat. Baru mau nyaman lagi Tuhan suruh berangkat. Abram betul-betul di bawah pimpinan Tuhan. Dia taat. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari Abram kita belajar. Abram ini selalu ingat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Perhatikan ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya menangkap pesan di sini. Abram selalu ingat Tuhan. Abram selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Di mana Tuhan utus saudara, tempatkan saudara, di mana saudara tinggal sekarang, bekerja, melayani saudara, jangan lupa bangun mezbah di sana sebagai pengingat kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang setelah diberkati lupa Tuhan. Tapi dari Abram ini kita belajar. Abram diberkati, kaya raya. Tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Haleluya. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan dengan saudara dan saya. Mari kita selalu ingat Tuhan. Amin. Bahwa apa yang kita miliki, semuanya itu bukan milik kita seutuhnya. Itu milik Tuhan yang Tuhan titipkan buat kita. Saudara, Tuhan mau kita selalu ingat kepada Tuhan. Di saat beribadah kita ingat kepada Tuhan. Oh, besok hari Minggu saya harus pergi ke rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu ingat Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita ingat Tuhan, kita bawa dalam doa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Abram ini kita menangkap pesan bahwa Abram selalu ingat Tuhan, makanya dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Tempat untuk dia beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Saudara, jangan sampai karena berkat akhirnya saudara lupa kepada Tuhan. Jangan sampai saudara karena pekerjaan akhirnya saudara jauh dari Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Abram selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. So, perhatikan, ada konflik di sana di ayat 5 sampai ayat 10. Perhatikan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap Abraham selalu hidup dalam damai sejahtera. Amin. Saya perhatikan ada konflik, ada masalah di sana. Tapi Abraham selalu mengedepankan hidup damai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi dia berkonflik dengan keponakannya. Antara pekerjanya satu dengan yang lain, saudara, rebut-rebutan lahan, akhirnya berantem, saudara. Saudara perhatikan, Abraham mengambil tindakan yang sangat-sangat bijaksana. Dia bukan justru memprovokasi anak buahnya untuk menyerang gembala domba daripada Lot, tetapi justru dia memanggil semuanya untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini betul-betul yang dikedepankan Abraham adalah perdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara saking sudah diberkati cari musuh. Mulai nggak senang, mulai nggak suka dengan keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Kedepankan hidup berdamai satu dengan yang lain. Apalagi kalau saudara yang saudara sedang bermasalah itu adalah keluarga saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Abraham. Mengedepankan perdamaian. Amin. Selesaikan semua masalah keluargamu dengan cara kekeluargaan. Jangan saling benci, saling memukul, menganiaya dan sebagainya. Jangan, itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan suka damai. Sebab Raja kita, Tuhan kita adalah Raja damai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajaran kekristenan ini luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, rumahmu dilempar, balas, bakar kau perlu. Bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham melakukan hal yang sangat bijaksana. Dia mengedepankan perdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ini pesan yang sangat luar biasa. Saya selalu ingatkan, kalau saudara sulit mengampuni, seberapa banyak pun sumbangan saudara ke gereja, saudara nggak akan masuk surga. Firman Tuhan dengan jelas, barang siapa mengampuni, dosanya akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, maka dosanya tidak akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa indah, seberapa baik pun yang saudara kerjakan, lakukan. Mungkin di dalam dunia pelayanan, pemberian saudara di gereja sangat besar, saudara sudah terlibat melayani, tetapi saudara masih menyimpan sakit hati, kebencian dalam hati saudara. Sulit untuk mengampuni, tidak mau berdamai dengan sesama. Saudara, saya mau pastikan, saudara tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dosamu tidak akan pernah diampuni Tuhan kalau saudara masih sulit untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan. Hiduplah berdamai. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saudara, dan saudara disebut anak-anak Allah. Haleluya. Yang keempat, saudara, saya belajar dari karakter Abraham. Abraham itu tidak egois. Dia selalu mengalah. Saudara perhatikan di ayat 10 dan sampai ayat 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan
dan berkemah di dekat Sodom. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Silakan pilih. Supaya kita tidak terjadi konflik. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Atau sebaliknya. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Saudara, saya melihat Abraham tidak egois. Padahal dia lebih tua jauh, saudara. Tetapi dia memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Saudara lihat. Abraham mengalah terhadap keponakannya. Amin. Dia memberikan kesempatan Lot untuk memilih. Dan Lot melihat pasti karena dia diberikan pilihan yang pertama, ya pasti dia pilih, wah, ini lembah Yordan ini yang bagus nih. Hijau, banyak airnya. Sementara pilihan yang kedua itu sudah pasti tidak lebih baik bagi pandangan Lot. Makanya dia memilih, wah ini lembah Yordan nih bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sana. Abraham tidak egois. Dia memilih mengalah terhadap keponakannya, yaitu Lot. Sehingga dia memberi kesempatan Lot untuk memilih yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Akhir-akhir ini, orang-orang semakin apa? Semakin egois. Mau menang sendiri, saudara. Tidak mau berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Abraham. Abraham tidak egois. Amin. Dia mengalah, dia memberikan kesempatan kepada Lot, keponakannya, untuk memilih. Silakan pilih lebih dahulu. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Wah, ini luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya, saudara dan saya, harus memiliki sifat seperti Abraham ini. Tidak egois. Rela mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah, saudara. Mengalah untuk menang. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Abraham selalu memandang apa yang di depannya dengan iman. Sudah perhatikan ayat 14 di sana. Sampai 18. Nanti saudara baca. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Abraham selalu memandang apa yang di depannya dengan iman. Amin. Mungkin pilihan yang dipilih dari Lot itu semua yang baik, hijau, banyak airnya. Pilihan yang kedua mungkin gersang. Mungkin itu sepertinya tidak ada kehidupan, sulit air, tanahnya kering dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Abraham memandang dengan iman. Amin. Sehingga Tuhan berkata, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pandang, lihat, belum tentu itu seperti apa yang Tuhan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tertipu. Seperti Samson, melihat Delila sangat cantik, tapi ternyata apa? Licik, betul? Saudara, ada banyak orang tertipu dengan keindahan, kecantikan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ajarkan kepada kita, melalui Abraham ini, pandang segala sesuatu dengan iman. Amin. Sebab Tuhan sanggup membuat taman yang indah di tengah padang gurun. Tuhan sanggup membuat sungai di padang pasir. Amin. Pandang dengan iman. Apa yang saudara lakukan, lakukan dengan iman. Maka apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Abraham kami belajar supaya kami terus berjalan di bawah pimpinan Tuhan. Selalu ingat Tuhan, selalu membangun mesbah bagi Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, tidak egois, dan selalu memandang dengan iman. Apa yang ada di depan kami mau pandang itu dengan iman.
Bapa di surga berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati dengan kesehatan kekuatan yang datang dari Tuhan, selalu menyertai hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.